Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mirandolia Balkis, saya dari kelas 12 IS2. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang formasi pola penyerangan sepak bola 3-4-3. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu materi singkat dari pola pertahanan dan pola penyerangan sepak bola. Selamat menyaksikan. Baiklah, berikut ini adalah pola penyerangan dalam sepak bola. Apa itu pola penyerangan dalam sepak bola? Pola penyerangan dalam sepak bola adalah suatu taktik yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan. Tujuannya untuk memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dalam sepak bola terbagi menjadi 3, yaitu taktik penyerangan perorangan, taktik penyerangan kelompok, dan taktik penyerangan dalam tim. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu taktik penyerangan dalam perorangan. Taktik penyerangan dalam perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seseorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Selanjutnya adalah taktik kelompok. Apa itu taktik kelompok? Taktik kelompok adalah sebagai suatu siasat yang dijalankan 2 orang pemain atau lebih dalam melakukan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Dan yang terakhir adalah taktik kolektif atau tim. Apa itu taktik kolektif? Taktik kolektif adalah suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Berikut ini saya sebutkan fungsi dari taktik penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah menciptakan ruang, yang kedua menjaga kepemilikan bola, yang ketiga memasukkan bola ke gawang lawan, dan yang keempat menggunakan ruang dalam penyerangan. Dan yang kedua adalah pola pertahanan dalam sepak bola. Apa itu pola pertahanan dalam sepak bola? Pola pertahanan dalam sepak bola adalah sebuah taktik yang disusun secara matang agar daerah sendiri dapat terjaga dan tidak kebobolan lawan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan daerah agar tidak mudah diterobos lawan, menjaga agar gawang tidak kemasukan bola, dan untuk mengambil bola dari pemain lawan. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola sendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pola pertahanan man-to-man, yang kedua adalah pola pertahanan area, dan yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu pola pertahanan man-to-man. Pola pertahanan man-to-man adalah pola pertahanan sepak bola yang cukup efektif. Pemain lawan yang berada dalam daerah pertahanan ini harus dijaga dengan ketat. Yang kedua adalah pola pertahanan area atau zone marking. Pola pertahanan area merupakan pola pertahanan sepak bola yang dilakukan dengan cara membuat sebuah formasi di dalam area sendiri. Pola pertahanan ini menggunakan prinsip penunjang agar dapat mempertahankan area sendiri. Yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi. Apa itu pola pertahanan kombinasi? Pola pertahanan kombinasi adalah pola pertahanan sepak bola yang tergolong dalam strategi yang cukup kompleks dan rumit. Pola pertahanan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemain satu dengan pemain lainnya. Berikut adalah gambar formasi 3-4-3. Kenapa saya memilih formasi 3-4-3? Karena formasi ini lebih fleksibel dan merupakan variasi formasi 3-3-4 dengan menarik salah satu pemain depan ke posisi gelandang. Biasanya, ketiga penyerang melakukan tekanan terhadap pertahanan lawan dan harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencetak gol. Di sini sudah ada gambar tentang formasi 3-4-3. Pada gambar tercantum nomor 2, 3, dan 4 adalah pemain belakang. Kemudian nomor 7, 6, dan 5 adalah pemain tengah. Kemudian nomor 11, 10, 9 merupakan pemain depan. Jadi, di sini kita akan membahas posisi-posisi setiap pemain. Yang pertama adalah penjaga gawang, yang kedua adalah bek kanan, yang ketiga adalah center back.
Mengapa disebut center back? Karena dia di posisi paling akhir dan berada di tengah. Yang keempat adalah back kiri, masuk di bagian tengah, yaitu bagian gelandang. Di sini ada pemain yang bernomor punggung 5, biasa disebut gelandang kiri. Kemudian yang nomor 6, gelandang tengah, biasanya disebut dengan playmaker karena berada di tengah. Nomor 7 adalah gelandang tengah. Nomor 6 dan 7 kita bebas memilih playmaker dan dalam regu harus satu playmaker. Kemudian nomor 7, karena nomor 6 adalah playmaker, maka nomor 7 adalah gelandang bertahan. Baiklah, ini adalah contoh formasi pola penyerangan 3-4-3 yang dapat digunakan dalam permainan sepak bola. Dari pola tersebut, para pemain memiliki tugas yang berbeda, yaitu ada yang bertugas sebagai pemain belakang, ada yang bertugas sebagai pemain tengah, dan ada yang bertugas sebagai pemain depan. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tugas dari pemain. Nomor 1 sebagai penjaga gawang atau goalkeeper. Nomor 3, bek tengah atau center back. Nomor 2 dan 4, bek kanan dan bek kiri. Nomor 7 dan 6 sebagai gelandang tengah. Dan nomor 6 bertugas sebagai playmaker. Nomor 7 ditugaskan sebagai gelandang bertahan. Nomor 8 dan 5 sebagai gelandang kanan dan kiri. Nomor 11 dan 9 sebagai pemain sayap kanan dan kiri. Nomor 10 sebagai pemain depan atau striker yang bertugas untuk mencetak gol. Dan untuk pergerakan pemain melakukan serangan adalah sebagai berikut. Bola diawali dari pemain nomor 3. Nomor 3 memberikan passing ke nomor 4. Nomor 4 langsung memberi passing ke nomor 6. Nomor 6 menerima bola dan langsung memberi passing ke nomor 5. Nomor 5 menerima bola dan memberi passing ke nomor 9. Nomor 9 menerima bola, maka nomor 5 dan nomor 6 bergerak maju untuk membantu penyerangan. Setelah dua pemain dalam posisi, maka nomor 9 memberi passing ke nomor 6. Kemudian nomor 6 langsung memberi passing ke nomor 11. Nomor 11 menerima bola, maka nomor 8 bergerak maju untuk membuka ruang. Setelah nomor 8 dalam posisi, maka nomor 11 memberi passing ke nomor 8. Dan nomor 8 menerima bola. Maka pemain nomor 2, 3, 4, 9, dan 10 bergerak sedikit maju ke depan agar jarak antara pemain tidak terlalu jauh, sehingga permainan dapat dikuasai. Setelah pemain dalam posisi masing-masing, maka nomor 8 langsung memberi passing ke nomor 10. Dan nomor 10 menerima bola dan melakukan syuting langsung ke gawang. Dan terjadilah gol. Baiklah, berikut ini saya akan memberikan cuplikan pergerakan pemain yang sebenarnya.